Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Mission Trip kembali dilaksanakan tahun ini. Trip yang pertama adalah building trip, di mana kita akan membangun 3 gedung di Sowe, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari tanggal 24 sampai 28 Mei 2022. Biaya untuk pendaftaran adalah 2,6 juta dan hanya untuk para pria. Kuota terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda dengan scan QR Code di layar. ICA Youth kembali mengadakan FNL, yaitu Ibadah Remaja ICA setiap hari Jumat, pukul 18.30 di ICA East dan ICA West. Cek Instagram @ICA-Youth-SBY untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ibadah doa malam untuk minggu ini ditiadakan. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama pada akhir ibadah. Anda dapat terlebih dahulu mengambil roti dan minuman yang telah Anda siapkan. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Bahasa Indonesia di online. Hari ini saya senang sekali untuk melanjutkan dan menyelesaikan seri kita dengan judul Nilai untuk Keluarga Sukses. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari masih mengingat, selama beberapa minggu terakhir kita telah melihat beberapa nilai yang menjadi kunci untuk membangun fondasi bagi keluarga kita. Tidak apa-apa jika Anda melewatkan 1 minggu tatap muka, semua khotbah kita telah diposting di channel YouTube ICA Surabaya. Silakan tonton semua kebaktian kita di sana. Baik, sebelum kita melanjutkan waktu kita dan melihat ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, kekuatan-Mu, kasih karunia-Mu, dan firman-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dimanapun kami pergi, Bapa akan selalu memimpin, membimbing, dan menjaga kehidupan kami. Kami bersyukur karena tidak ada hal dalam kehidupan kami yang terlalu sulit bagi-Mu. Dan tidak ada hal yang terlalu kecil yang Engkau abaikan. Karena Injil Tuhan Yesus kami percaya, kami memiliki kesempatan untuk menerima keselamatan dan kebebasan dari dosa. Kami percaya tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan kita untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Ketika kami masuk ke dalam hadirat-Mu, kami percaya kuasa Roh Kudus akan mengubahkan dan menguatkan kehidupan kami. Kami bersyukur firman-Mu berkata Engkau akan selalu setia dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami melihat, percaya, dan berharap kepada-Mu. Kami berfokus pada semua hal yang akan Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Terima kasih Bapa, kami memuji nama-Mu dan berdoa semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, bulan kemarin kita mulai melihat dan mendiskusikan tentang arti nilai. Karena hampir setiap orang setuju
mempunyai nilai keluarga adalah ide yang bagus. Terlebih lagi jika Anda bekerja dalam bisnis, Anda sudah tahu bahwa selalu ada nilai-nilai perusahaan. Terus kadang-kadang kita berpikir tentang bagaimana kita bisa mendefinisikan nilai. Apakah arti nilai? Nilai-nilai mana yang mengarah pada hal-hal baik? Untuk diskusi kita hari ini, kita dapat memahami definisi nilai sebagai sesuatu yang membantu kita membuat keputusan. Jadi nilai adalah sesuatu yang membantu kita membuat keputusan. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7, Musa menulis apa yang Allah perintahkan kepada orang Israel. Mari kita membaca bersama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bagian ini sebenarnya adalah doa yang diucapkan orang Israel setiap hari. Namanya itu Shema. Itu adalah doa pujian atas kesetiaan Tuhan. Terus dalam doa ini Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengajarkan nilai-nilai yang mereka ikuti berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Konsep ini berarti membuat mereka terkesan dengan hal-hal yang akan mendekatkan mereka kepada Tuhan. Karena kita sudah mengerti bahwa nilai-nilai menjelaskan alasan kita melakukan sesuatu, kita harus mencontohkan nilai mana yang penting. Hari ini TV, media sosial, dan apa yang sedang tren bisa mulai membentuk cara pandang kita tentang apa yang harus kita pilih sebagai nilai-nilai keluarga. Pada dasarnya kalau kita mengikuti masyarakat di platform ini, pendapat duniawi dapat mulai sedikit demi sedikit mengarahkan kita menuju kehidupan yang dikendalikan oleh hal-hal sementara. Sebaliknya, nilai-nilai yang menghormati dan memuliakan Tuhan akan membawa keluarga kita mencapai potensi penuh mereka. Kita harus mengingat ini. Nilai-nilai yang memuliakan Tuhan adalah fondasi untuk keluarga yang sukses. Bagi orang Israel, Tuhan memberikan 10 perintah untuk membimbing mereka dan memberikan perlindungan atas keluarga mereka. Yesus juga menjelaskan apa yang akan terjadi ketika kita membangun keluarga kita di atas nilai-nilai yang menghormati Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25, Yesus mengatakan hal ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubah sebab didirikan di atas batu. Nilai-nilai apa yang Anda izinkan untuk terkesan pada keluarga Anda? Jika kita tidak memimpin dan mengajar keluarga kita, berarti kita menyerahkan mereka kepada nilai-nilai duniawi. Jika kita ingin maju ke depan dan memimpin keluarga yang kuat, menyediakan dan merawat mereka tidak cukup. Ini adalah tanggung jawab kita semua dengan sengaja membangun suatu fondasi nilai untuk mereka ikuti. Jadi hari ini kita ingin berfokus pada salah satu nilai yang sering tidak kita pahami, yaitu hari Sabat. Saya percaya pasti setiap orang yang hadir di sini atau melihat di online
akan setuju bahwa kita semua butuh istirahat. Benar? Siapa yang mau tidur siang hari ini? Pasti saya. Mungkin selama 1 jam, kemudian mungkin berbaring di tempat tidur gantung di pantai, ada beberapa ice latte, anginnya sepoi-sepoi. Setuju ya? Nah, ternyata istirahat mempunyai banyak manfaatnya, seperti manfaat fisik. Kalau kita tidur siang atau berolahraga, ada endorfin yang dilepaskan di otak kita dan kita merasa lebih bahagia. Terus manfaat mental. Bagi kita yang sudah mempunyai anak seperti saya, kita sudah memahami kekuatan hari yang tenang. Mungkin kita bisa membaca suatu buku atau menonton suatu film, dan biasanya jika kita memiliki manfaat fisik dan mental dari istirahat, kita siap bergaul dengan orang lain. Karena juga ada manfaat emosi. Ada manfaat emosi ketika kita berbicara, makan bersama, dan menghabiskan waktu bersama-sama. Tetapi sebenarnya ada manfaat spiritual juga yang penting untuk dialami, yang dapat diterima melalui istirahat yang disengaja. Kita bisa melihat awal istirahat spiritual dari awal penciptaan. Allah menjelaskan pentingnya istirahat dan menguduskan hari Sabat. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3, firman Tuhan berkata, "Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu." Jadi hari ini mungkin ada orang yang bertanya, apa itu hari Sabat? Sejujurnya, meskipun saya dibesarkan dalam suatu keluarga Kristen dan saya menghadiri gereja setiap minggu, saya benar-benar tertantang minggu lalu ketika saya belajar tentang pentingnya hari Sabat. Pertama, saya diajari tentang sejarah bangsa Israel dan hukumnya. Mari kita melihat dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Firman Tuhan mengatakan hal ini. "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Ketika kita lihat kisah penciptaan dan hukum yang diberikan pada bangsa Israel, kita dapat menyadari bahwa hari Sabat adalah rencana Allah untuk memulihkan umat manusia melalui janji keselamatan. Dan walaupun orang Israel tidak tahu tentang rencana Allah untuk memberikan kita kebebasan melalui Yesus, kita yang telah diubahkan oleh kasih karunia Allah dapat melihat pemenuhan istirahat dari Tuhan karena apa yang Yesus lakukan ketika ia disalibkan. Jadi hari ini kita harus bertanya, apa arti hari Sabat bagi saya? Hari ini saya ingin menyarankan kepada kita semua tentang 2 hal yang akan membantu kita semua fokus pada makna hari Sabat. Dan bagaimana hari Sabat adalah salah satu perintah Tuhan yang harus kita sadari sebagai
hal yang penting. Pertama, hari Sabat adalah suatu hari untuk merayakan apa yang telah Tuhan lakukan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 9-11, penulis kitab Ibrani menjelaskan bagaimana hari Sabat diberikan kepada kita sebagai sebuah janji. Dan bahwa kita dapat menerima istirahat yang benar dari Tuhan. Mari kita membaca bersama. Firman Tuhan berkata hal ini. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Nah, dalam bahasa Inggris ayat ini diterjemahkan dengan kata hari yang khusus. Masih tersedia hari yang khusus, hari ketujuh bagi umat Allah, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah, kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Bagi orang Israel, hari Sabat adalah salah satu tradisi yang sangat istimewa. Ada dua perintah yang harus mereka ikuti untuk merayakan hari Sabat. Yang pertama, mereka akan mengingat atau merenungkan kisah penciptaan. Sama seperti yang kita baca sebelumnya, setiap minggu orang Israel ingat bagaimana Tuhan dengan sengaja menghentikan pekerjaannya. Kemudian pada hari Sabat mereka berpartisipasi dalam atau merayakan kebebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Sebagai tanda perayaan, mereka makan makanan khusus bersama dan membaca kitab suci. Pada dasarnya, ritual mereka mengingatkan mereka pada apa yang telah Tuhan lakukan untuk mereka. Mereka mengingat dari awal, dari penciptaan, Tuhan masih sedang bekerja untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi mereka akan merayakan hari Sabat karena mereka mengerti kita telah diberi janji pemulihan. Kita telah diberi janji pemulihan. Bagi orang Yahudi, Eksodus mereka dari Mesir melambangkan bahwa Tuhan akan selalu memimpin dan membimbing mereka. Jadi pada setiap hari Sabat mereka mengingat dan berpartisipasi dalam janji Tuhan untuk kehidupan mereka. Nah, bagi kita, orang yang sudah mengenal Yesus dan telah diberi keselamatan dari Injil Tuhan Yesus, kita mengerti bagaimana kehidupan kita menjadi ciptaan baru. Kita mengingat dan merenungkan pada janji bahwa kita bisa bersama Tuhan selama-lamanya. Inilah kebebasan yang kita miliki bersama Yesus. Kita telah dibebaskan dari hukuman dosa. Kita telah dibebaskan dari kehidupan penuh dosa, perbudakan yang pernah kita jalani. Sekarang kita memiliki undangan untuk mengikuti Tuhan tanpa penghukuman. Terlebih lagi kita memiliki suatu kesempatan untuk berpartisipasi dalam rencana Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang diperbudak, mungkin ada tantangan dalam kehidupan Anda hari ini. Mungkin Anda merasa terjebak dalam suatu situasi dan Anda telah mencari sesuatu yang dapat memberikan istirahat. Mungkin Anda ingin percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kehidupanmu. Tetapi kemanapun Anda lihat, tidak ada hal yang bisa memuaskan jiwamu yang lelah. Tidak ada orang yang bisa sepenuhnya mengerti bagaimana perasaanmu. Sepertinya tidak ada hal yang bertahan atau tetap setia. Tolong izinkan saya untuk mengingatkan kita semua, setiap hari Sabat kita memiliki suatu kesempatan untuk mengingat
bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bisa mengalami istirahat dari Tuhan yang dapat memulihkan jiwa kita. Karena Tuhan Yesus akan selalu setia. Tuhan Yesus tahu persis bagaimana perasaan Anda dan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kekuatannya lebih besar dari masalah apapun yang Anda hadapi. Dan karena Dia menciptakanmu dan sangat mencintaimu, Yesus telah disalibkan untuk memberikan kebebasan kepadamu dan mengubah kehidupan Anda. Pada hari Sabat kita bisa merayakan apa yang telah Tuhan lakukan. Dia memberi kita janji untuk memulihkan kehidupan kita. Apakah Anda bersyukur untuk itu? Baik, amin. Hal kedua yang akan membantu kita semua fokus pada makna hari Sabat adalah bahwa hari Sabat adalah suatu hari untuk menikmati kehidupan dan bersyukur kepada Tuhan. Merayakan hari Sabat bukan ritual legalistik. Ada orang yang bertanya apakah kita harus merayakannya pada hari Sabtu. Tapi bagi orang Kristen awal, hari Sabat mereka mulai sebagai pertemuan untuk beribadah pada hari yang sama Yesus telah dibangkitkan. Tetapi jika Anda merasakan hal yang sama dengan saya, mungkin Anda berpikir, saya merasa bersalah karena tidak produktif. Atau mungkin Anda berpikir, saya tidak mempunyai waktu untuk bersantai karena saya harus menyediakan keluarga saya. Saya masih ingat waktu saya di SMP, ayahku biasanya berangkat kerja sedikit sebelum jam 7 pagi. Dan biasanya dia akan pergi sebelum saya bangun, jadi setiap pagi setelah saya baru bangun, saya ingin telepon dia di kantor. Ini sebelum dia mempunyai HP. Saya masih ingat nomornya, 724-352-8641. Dan meskipun saya akan telepon kantornya saat dia masih menyetir, saya suka sekali merekam pesan untuk dia. Setelah saya telepon, ada suara keras, bap, bap, bap. Dan ada rekaman suara ayahku, Rick Pollock. Nah, saya tidak tahu apakah ayahku masih ingat semua pesan saya. Tapi saya menyadari bahwa dia pasti sangat sibuk ketika baru tiba di kantor. Namun, setiap hari, karena ayahmu mulai kerja sedikit lebih pagi, dia akan pulang lebih awal sehingga dia bisa tiba pada waktu yang sama saya pulang sekolah. Dan karena itu saya tahu pada pukul jam 4:30, saya dan ayahku dan kakak saya juga akan bermain bersama. Biasanya kami bisa bermain di luar, bermain baseball, bermain football, bola basket, naik sepeda, dan lain-lain. Saya ingat setiap hari sebelum dia kerja lagi di rumah atau memperbaiki sesuatu atau istirahat sendiri, ayahku akan bermain bersama saya. Saya hanya tahu bahwa ayahku senang bersama saya. Tidak masalah apa yang kami lakukan. Dia memandang saya dan keluarganya sebagai alasan untuk menikmati hidupnya. Dan sekarang karena saya seorang ayah, saya menyadari hasil dari menikmati apa yang benar-benar penting dalam kehidupannya. Yaitu mengingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengingat apa yang telah Dia lakukan. Dan menyadari bahwa saya dapat menikmati kehidupannya hanya karena kasih karunia Tuhan. Ketika saya hidup seperti itu, sesuatu terjadi pada hatiku. Apapun yang tidak penting atau kekhawatiran yang menguasaiku mulai memudar. Dan mulai melihat dengan jelas berkat yang saya terima dari Tuhan. Inilah proses Tuhan mengubah hatiku. Untuk melihat apa yang Dia lihat, untuk peduli tentang apa yang Dia pedulikan,
dan akhirnya untuk pergi kemanapun dia ingin saya pergi. Jadi saya ingin mendorong kita semua fokus pada berkat yang telah Anda terima dari Tuhan. Fokus pada Tuhan yang memimpin dan membimbing Anda untuk memenuhi tujuan Anda. Fokus pada keluargamu dan orang-orang di sekitarmu. Karena hari ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita diundang untuk mengikuti dan diperbarui. Kita diundang untuk mengikuti Yesus dan untuk diperbarui. Yesus mengatakan hal ini dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Nabi Yesaya juga menjelaskan bagaimana kita akan diperbarui ketika kita mencari istirahat yang benar dari Tuhan. Mari kita membaca bersama dalam pasal 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Jadi untuk menutup waktu kita bersama, saya ingin bertanya, apakah Anda sedang mendapat istirahat? Sudahkah Anda menemukan istirahat yang benar di dalam Yesus? Jika Anda belum mengalami kebebasan ini, saya ingin mengundang Anda untuk mengingat janji pemulihan yang hanya dapat datang dari peristirahatan di dalam Kristus. Dia sedang mengundang kita untuk masuk ke dalam istirahat yang benar di dalam Yesus. Karena itu kita harus merayakan hari Sabat. Untuk mengingat, untuk berpartisipasi dalam kebebasan di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita memiliki suatu kesempatan sebagai tubuh Kristus untuk merenungkan apa yang telah Yesus lakukan melalui perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana makan roti dan minum cawan melambangkan dan menyatakan kebebasan Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita siapkan roti dan cawan selagi kita membaca. Rasul Paulus mengatakan ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan rotinya bersama dan mengingat bagaimana kehidupan kita menjadi ciptaan baru melalui keselamatan Yesus. Kemudian Rasul Paulus mengatakan hal ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan dan berpartisipasi dalam kebebasan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus menyatakan,
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan pernyataan ini, Rasul Paulus mendorong kita semua untuk menyadari setiap hari Sabat, kita memiliki suatu kesempatan untuk mengingat, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan kita untuk mengalami istirahat dari Tuhan yang dapat memulihkan jiwa kita. Tuhan Yesus akan selalu setia dan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Karena kita akan diperbarui ketika kita mencari istirahat yang benar dari Tuhan. Sekarang kita bisa fokus pada berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Kita bisa fokus pada Tuhan yang memimpin dan membimbing kita. Kita bisa fokus pada keluarga kita. Dan oleh karena kita telah diundang untuk mengikuti dan diperbarui oleh Yesus, kita dapat menikmati kehidupan dan bersyukur kepada Tuhan. Apakah Anda bersyukur atas kabar baik ini? Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita menutup waktu kita bersama melalui doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas hari ini. Engkau layak mendapatkan semua pujian kami, bukan karena apa yang Tuhan lakukan, tetapi karena Engkau telah memilih kami, menyelamatkan kami, dan memanggil kami semua sebagai teman-teman-Mu. Kami sudah tahu kasih karunia-Mu cukup untuk kehidupan kami. Hanya melalui Injil Tuhan Yesus, kami akan dikuatkan untuk mengikuti semua hal yang telah Engkau rencanakan untuk kehidupan kami. Kami mengundang kehadiran Roh Kudus untuk penuhi semua hati, menguatkan kami, dan mengurapi kami semua. Ungkapkanlah diri kepada kami Bapa, dan siapkanlah kami. Tuhan, kami hidup untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sangat senang Anda beribadah bersama kita hari ini secara online. Kita berdoa agar Tuhan Yesus akan memberkati Anda saat kita maju lebih dekat Tuhan bersama-sama tahun ini. Jangan lupa minggu depan adalah Hari Ibu, jadi ada kebaktian khusus yang tidak ingin Anda lewatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mission Trip kembali dilaksanakan tahun ini. Trip yang pertama adalah building trip, di mana kita akan membangun 3 gedung di Sowe, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari tanggal 24 sampai 28 Mei 2022. Biaya untuk pendaftaran adalah 2,6 juta dan hanya untuk para pria. Kuota terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda dengan scan QR Code di layar. ICA Youth kembali mengadakan FNL, yaitu ibadah remaja ICA setiap hari Jumat pukul 18.30 di ICA East dan ICA West. Cek Instagram @ICA-Youth-SBY untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.